Halo, selamat datang kembali ke channel Ide Investasi bagi para investor maupun trader. Kali ini saya akan membahas mengenai CEPRO, Central Proteina Prima. Dengan judul, apa CEPRO bisa beggar? Mari kita bongkar kemungkinan tersebut dalam video berikut. Oke, seperti biasa, saya ingin menunjukkan CEPRO relatif to GCI, Jakarta Composite Index, year to date 2022. Jadi saat ini CEPRO masih berada 5% di bawah GCI, jadi dia minus 5% compare terhadap pergerakannya Jakarta Composite Index dari awal 1 Januari. Kemudian CEPRO dia berada pada sektor basic industry, industrinya dia ada di feed, food, farm, dan hatchery, mempunyai kapitalisasi pasar lumayan besar ya, sebesar 5.718,9 miliar rupiah. Dia mempunyai floating stock public yang cukup kecil, hanya sebesar 23%. Dan untuk info Bapak Ibu sekalian, maka berikut adalah pengendali dari CEPRO, yaitu Sentral Pangan Prima, di mana mereka menguasai sebesar 45,15% saham CEPRO. Sebagai informasi tambahan, Sentral Pangan Prima adalah milik dari keluarga Giara Fanon, yaitu sama-sama pemilik Cepin. Jadi bisa dibilang CEPRO ini bukan anak usaha Cepin, tetapi lebih merupakan sister company dari Cepin. CEPRO pada November kemarin sudah melaksanakan aksi korporasi. Jadi sebenarnya konsep aksi korporasinya adalah dia penyatuan beberapa saham yang mempunyai kepemilikan di CEPRO, yaitu saham Surya Hidup Satwa, saham dari kepemilikan Benyamin Giara Fanon, Liden Capital Limited, dan Snow Lion Limited. Semua aksi korporasi ini dilaksanakan pada periode November 2021. Mari kita mengenal sedikit produk CEPRO, yaitu mereka ada produk feed business, shrimp fish, yaitu feed business yang terdiri dari shrimp, fish, pet, aquatic, dan animal health. Kemudian mereka mempunyai food business, yaitu untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Kemudian mereka mempunyai farm dan hatchery, yaitu untuk fish dan shrimp. Oke, kita sekarang langsung masuk ke pembahasan mengenai financial summary dari CEPRO. Ini halaman pertama. Jadi sampai dengan saat ini, CEPRO masih belum mengeluarkan full fiscal year 2021, jadi kita akan menganalisanya memakai 9 bulan atau 3 kuartal 21, yaitu laporan keuangan pada kuartal ketiga tahun 2021. Kalau kita perhatikan, laba operasionalnya seperti not pada saya adalah laba operasionalnya tumbuh sebesar 37,6%. Kemudian menariknya adalah laba total atau net income tumbuh sebesar 2000% plus. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Bagi teman-teman yang terbiasa hanya melihat bottom line-nya, EPS, dibiasakan untuk melihat dari laba operasionalnya dulu. Jadi kalau laba operasionalnya tumbuhnya hanya 37,6%, kemudian total net income-nya tumbuh sebesar 2000%, maka teman-teman harus meneliti lebih lanjut. Terutama apabila penjualannya pun hanya tumbuh sebesar 7,15%. Nah, ini menarik. Makanya CEPRO ini kenapa saya bahas, karena ini lumayan menarik. Kemudian operating profit margin, dia mempunyai operating profit margin yang cukup kecil ya kalau menurut saya, hanya sebesar 10,71%. Jadi ingat teman-teman investor, saya ingin memberitahu, jangan selalu terpaku dengan PBV PR yang murah. Kalau kita lihat PR yang murah sekali dia, masih 2,7.
kali price earning ratio. Tapi kuncinya adalah carilah kenapa PER tersebut bisa murah. Oke, kita akan bahas di slide berikutnya. Financial summary halaman kedua. Sebagai summary, revenue-nya secara year on year dia tumbuh sebesar 7,15%. Nah, ini menarik. Net profit year on year-nya yang tadi saya sebutkan, dia tumbuh sebesar 2.000%. Kemudian saya analisa kemudian untuk operating profit-nya. Operating profit sedikit mengalami penurunan dari untuk kita hitung Q on Q. Kalau pada saat kuarter 2 ke kuarter 1 ke kuarter 2 ke kuarter 1, yaitu dia tumbuh sebesar 155,52%, tapi kuarter 2 ke kuarter 3 dia hanya tumbuh sebesar 60,57%. Nah, ini tidak apa-apa, bukan sesuatu yang mencurigakan atau bagaimana, karena ini terjadi hampir kepada semua poultry, saham-saham poultry. Dikarenakan saat itu ada terjadi PPKM level 3 pada kuartal 3 tahun 2021. Oke, saya analisa kenapa net profit-nya bottom line ini bisa tumbuh sebesar 2.000%. Berikut adalah kesimpulan dari saya. Jadi ada keuntungan dari percepatan pembayaran hutang. Saya sering menganggapnya ini adalah cash flow financing gain. Oke, berikutnya Cepro summary halaman 3. Oke, net profit-nya dan operating profit seperti tadi, keuntungan penghapusan obligasi, dan di sini saya tunjukkan kepada teman-teman atau Bapak Ibu, ternyata keuntungan itu adalah penghapusan hutang obligasi. Ini. Jadi konsepnya gimana? Jadi ini sebenarnya bukan real money, definisi dari saya. Jadi ini dia bukan real money. Jadi Cepro itu sebenarnya dia sudah menganggarkan proyeksinya untuk pembayaran hutang dari cash flow-nya, tetapi dia karena melakukan pembayaran lebih cepat atau penghapusan utang, keuntungan dari penghapusan utang jangka panjangnya dia hapus, dia bayarkan saat ini lebih besar, atau dia restruktur, saya bacanya dia melakukan restrukturisasi, tentu dengan bunga yang lebih murah, dia membukukan keuntungan. Dia membukukan keuntungan dari yang seharusnya dia bayarkan selama beberapa tahun ke depan. Jadi ini hanya adalah keuntungan dalam pencatatan. Jadi bukan keuntungan real money. Nah, tapi tentu yang Bapak Ibu harus pahami, ini adalah suatu keuntungan jangka panjang bagi Cepro. Dengan catatan, manajemen komitmen tidak akan kembali melakukan atau mengambil hutang dengan tingkat suku bunga yang lebih besar atau jumlah yang lebih besar. Nah, jadi posisi Cepro saat ini adalah sangat bagus karena dia bisa berhasil menekan proyeksi pengeluaran untuk pembayaran hutang. Nah, tapi yang patut diingat untuk investor adalah kegiatan ini biasanya bersifat one time gain atau satu kali gain. Karena seperti terlihat, revenue hanya tumbuh 7,15%, tetapi bottom line ini tumbuhnya 2.000%. Nah, berarti ini udah pasti ini adalah one time gain atau one time activity. Nah, oleh karena itu, mari kemudian kita melihat valuasinya. Kalau berdasarkan target price untuk fiscal year 2021 berdasarkan technical, saya mendapatkan nilainya ada di antara 124 sampai dengan 156 technical target. Untuk target fundamentalnya Cepro berada pada 199 sampai dengan 200. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus melihat alasan dibalik mengapa saya bisa come up dengan nilai-nilai ini. Oke. Level Cepro bila ditaruh pada nilai 199 untuk target fundamental, di mana ditargetkan dalam fundamental berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga atau 9 bulan tahun 2021 dengan EPS-nya sebesar 35,54 dan book value per share-nya sebesar 47,44. Jadi saya ingatkan, saya ini memakai relatif valuasi.
saya tidak memakai intrinsik valuasi. Dan kalau teman-teman ingin mencoba melakukan intrinsik valuasi, jadi perbedaannya gini, relatif valuasi itu adalah angka-angka yang sudah disajikan dalam laporan keuangan. Tetapi intrinsik valuasi, teman-teman atau Bapak Ibu mencoba untuk melakukan proyeksi ke depan. Nah, di sini saya kenapa tidak mencoba melakukan proyeksi ke depan, di mana saya biasanya melakukan proyeksi ke depan tersebut, dikarenakan saya melihat gain-nya ini bukan merupakan dari laba operasi. Jadi hanya one time gain, jadi saya sama sekali tidak mencoba menambahkan atau memproyeksi lebih tinggi lagi mengenai EPS untuk full year, untuk fiscal year 2021. Meskipun juga di November itu ada cerita bahwa penggabungan saham atau penggabungan usaha itu akan mendapatkan suntikan dana, tetapi karena kalau itu merupakan suntikan dana, berarti saya lebih melihatnya itu bukan organic growth dari Cepro. Jadi, again, sekali lagi itu adalah one time setup atau one time gain only. Oke, dengan mengacu kepada EPS 35,54 dan book value per share sebesar 47,44, maka, nah sekali lagi, saya mendapatkan PER untuk mencapai target 199 ada di 5,59, di mana saat ini PER-nya hanya 2,70 kali, dan PBV bila mencapai nilai 199 ada di 4,19 kali, di mana saat ini adalah 2,02 kali. Ini PBV, yang merah ini PER, dan yang hitam ini adalah PBV. Nanti saya jelaskan kenapa ada PER-nya warna merah dan PBV-nya warna hitam. Saya tidak menggunakan PER di dalam menghitung target nilai 199. Karena, seperti Bapak Ibu lihat, untuk PI 5 tahun, standar deviasi band-nya berada pada 2,32 kali. Ini untuk PI 5 tahun standar deviasi band-nya adalah di 2,32 kali. Ini nilai tengah min-nya. Gitu. Sedangkan saat ini Cepro sudah berada di 2,7 kali. Jadi sudah sedikit slightly di atas nilai tengahnya dari standar deviasi band 5 tahun. Menuju ke arah standar deviasi band yang pertama, yaitu sebesar 12,22. Dan ini gap-nya terlalu jauh sekali, dari 12 sampai dengan 2. Dan yang tadi saya jelaskan ke Bapak Ibu dan ke teman-teman sekalian, bahwa keuntungan yang dari Cepro ini adalah keuntungan dari penghapusan hutang, di mana Cepro melakukan restrukturisasi hutang, jadi beban hutangnya dia turun untuk ke depan. Berarti ini adalah one time activity. Oleh karena itu, menurut saya tidaklah bijak dan saya tidak ingin menggunakan PER untuk menganalisa target dari Cepro tersebut. Oleh karena itu, pendekatan saya adalah saya akan lebih mendekati pendekatan PBV. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, bila tadi target Cepro di 199 adalah mentranslasikan PBV sebesar 4,19 kali, sedangkan kita melihat PBV 5 tahun standar deviasinya Cepro berada pada 9,03 kali, ini nilai tengahnya. Yang berarti adalah targetnya saya adalah hanya 50% dari target rata-rata PBV-nya Cepro selama 5 tahun. Ingat ya, PBV-nya hanya sebesar 50% dari target 5 tahun rata-ratanya Cepro. Kalau tadi Bapak Ibu melihat menggunakan price earning ratio dengan misalnya plus 1 kali standar deviasi, maka PER-nya 2,7 kali untuk mencapai target 12,22 kali. Wah, itu kan tinggi sekali ya. Jadi saya cenderung tidak akan menggunakan PER untuk
laporan keuangan atau perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya tiba-tiba meledak gara-gara ada one time activity atau kegiatan aktivitas satu kali yang either itu menguntungkan ataupun itu mungkin merugikan perusahaan. Jadi pendekatan saya adalah lebih ke PBV. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, kalau PBV itu biasanya akan menggunakan real money. Jadi pengakuan keuntungan tersebut tidak akan diakui di dalam tidak akan baru akan diakuin pada saat nanti RUPS berikutnya. Tapi saya agak doubt untuk bisa diakuin dikarenakan ya itu sebenarnya bukan real money, hasil dari penghapusan hutang karena restrukturisasi hutangnya dari Cepro. Jadi saya memilih PBV karena hal tersebut, karena PBV tidak bergerak banyak dibandingkan dengan PER-nya. Jadi nilai 199 itu adalah ditransaksikan menjadi 4,19 kali price to book value, di mana dalam 5 tahun Cepro mempunyai rata-rata standar deviasi band PBV-nya adalah 9,03 kali. Jadi itu hanya 50% dari rata-rata PBV 5 tahunannya Cepro. Oke. Upside dari technical masih di atas 25%. Dan ini merupakan target dari ide investasi. Tadi perhitungannya Bapak Ibu sudah saya share, kami memakai pendekatan PBV untuk Cepro. Saya share sedikit mengenai Cepro technical target price. Kita memakai proyeksi dengan target 124 dan 156. Bila kita mengambil bottom paling bawah adalah dia masih mempunyai upside sebesar 26% dari penutupan kemarin. Oke, sedikit sharing, Cepro ide investasi, kami telah melakukan call buy pada Cepro pada tanggal 18 November 2021 di nilai 115. Mungkin Bapak Ibu akan bilang, ya telat banget dong, saya beli di 50. Nah, saya cenderung bila ada satu saham yang bangun dari tidur, saya akan melihat fundamentalnya dulu. Jadi untuk memastikan bahwa yang bergerak itu adalah fundamentalnya dan bukan karena misalnya hype semata. Makanya saya jarang membahas, bahkan tidak pernah saya membahas saham yang baru bangun dari 50 untuk saya bahas di grup-grup saham ataupun di dalam video saya. Tapi khusus Cepro, karena ini ada sesuatu yang menarik dan berbeda, jadi saya akan coba bahas dalam video ini. Jadi call buy kami adalah pada tanggal 18 November, kami akuin call buy kami itu di angka 115, dengan target 199, 199 dan 200. Kemudian pada saat Cepro turun, kami kemudian melakukan call buy kembali di nilai 71, di mana kami dengan tepat berhasil memproyeksikan bottom-nya. Ini saya share buktinya, ya. Ini pada tanggal 14 Januari, ya, ada FPNI, dan kami juga membahas Cepro dengan target 71. Ini saya tulis maksimum bottom bila Cepro masih melakukan retest, yaitu di nilai 71. Jadi dua call buy kami adalah untuk Cepro adalah pada tanggal 18 November di 115 dan Cepro pada 14 Januari 2022 di nilai 71. Pertanyaan bisa dapat langsung dilanjut ke dario.project@gmail.com, dan berikut adalah disclose informasi oleh kami, di mana kami saat ini tidak mempunyai posisi pada saham Cepro dan tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan salam cuan.